saja Tuhan Yesus, tak lain saja. Amin, haleluya. Bisa sucikan, haleluya, hati sungguh. Amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan Yesus tolongku, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus. Amin. Lain saja Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Lain saja bisa sucikan, haleluya, oh hati sungguh. Amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan tolongku, haleluya. Tak lain saja Tuhan Yesus, haleluya. Tak lain saja, amin, haleluya. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, amin, haleluya, oh hati sungguh. Dalam percobaan Tuhan tolongku, amin, haleluya. Lain saja Tuhan, lain saja Tuhan Yesus, lain saja Tuhan, haleluya. Hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya, bisa sucikan, amin, haleluya, oh hati sungguh. Amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan tolongku, haleluya. Lain saja Tuhan Yesus, haleluya. Lain Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dalam 2 Tesalonika pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya, amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus, tak lain hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus, amin, haleluya, yang bisa sucikan hatiku sungguh, amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan tolongku, amin, haleluya. Oh hanya Tuhan Yesus juru selamatku, hanya Tuhan Yesus juru selamatku, bisa sucikan, haleluya, oh hati sungguh, amin, haleluya. Dalam percobaan Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Oh hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Ya Tuhan,
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi, Ku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Dan aku selalu memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus mulia, nama Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan Yesus aku selamat. Amin. Sekarang ya Bapa, aku mendengarkan firman-Mu. Sucikan mulutku hamba-Mu, sucikan hatiku, tubuh jiwa rohku, biar kuasa kebenaran firman-Mu berkuasa berdaulat dalam hidupku. Proses bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ampunilah semua dosaku, ampunilah kesalahanku Bapa. Ampuni dan sucikanlah seluruh hidupku. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus ada hidup kekal di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa, kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Hatiku bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang luar biasa. Sungguh aku cinta Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa Bapa. Amin. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 11 Maret 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang dan diberkati dalam perlindungan yang sempurna bersama Tuhan, juga di dalam pemeliharaan yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah situasi saat ini, oh haleluya, kita sangat bersuka cita. Kita semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kalau di antara Bapak Ibu yang sakit, saya berdoa dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Sebagaimana saya senantiasa sehat bersama keluarga, kita semua sehat sempurna dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Bapa kita sehat sempurna, Bapa kita Yesus, Dia ajaib,
Dia sumber kesehatan, sumber kesempurnaan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Itu datang hanya dari dia tunggal esa, sumber kebenaran, sumber segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari malam sebelum kita tidur istirahat ini, senantiasa kita mau setia kepada Tuhan. Seperti Maria mau selalu duduk di kaki Yesus, yang terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Demikian kita membangun diri kita untuk terus menerus membangun iman kita, supaya kita senantiasa dapat kekuatan dari Tuhan menghadapi gejolak hidup yang penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa yang akan datang. Situasi makin hari makin rumit. Peristiwa peperangan Rusia dan Ukraina makin sudah menjadi-jadi. Ya, saya berdoa Tuhan tolong supaya Roh Kudus bicara pada Putin maupun Presiden Ukraina, supaya kesepakatan, supaya mereka bertobat dua-duanya pemimpin negara. Bahkan seluruh umat manusia, termasuk saya, termasuk saudara semua. Mari kita bertobat, datang kita kepada Yesus Kristus. Kita menyembah sujud kepada Tuhan. Saya pribadi kalau sudah menyembah Tuhan, saya taruh kepala di lantai, saudara. Nggak ada apa-apanya, saudara, kita ini. Nggak ada arti apa-apa. Kita bisa berarti kita anugerah Tuhan. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi, Bapak Ibu, pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dipakai Tuhan dengan dahsyat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa. Bisu kita, saudara. Mulut yang kita bisa menyanyi, ya, bisa ngomong, bisa khotbah. Kalau Tuhan tidak berkenan dibikin bisu, mau jadi apa, saudara kita ini? Ya, atau mati sekalipun, ya, seperti Herodes, Raja Herodes, mati makan cacing. Raja Saul mati, semua mati, saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan kita hidup, selesai sudah tugas kita di dunia ini. Kalau itu mari kita selagi hidup ini, jangan mau sia-siakan waktu-waktu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau pergunakan kesempatan hidup kesehatan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali, saya mau baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara, yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang menggoyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 13 yang terakhir. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Biar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari komitmen kita senantiasa, saya tidak pernah bosan. Marilah kita mau cinta Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang malam. Merupakan makanan dalam hidup kita. Seperti Bapak Ibu selalu makan minum, demikian jangan lupa makanan rohani kita, minuman rohani kita, makan minum roti dan air surgawi. Itu firman Tuhan. Amin, puji Tuhan.
Kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa saudara? Saya mau terangkan di sini, yaitu tentang 3 hal, yaitu iman, kasih, dan nanti janji Tuhan. Haleluya. Iman kita, kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Tesalonika, karena banyak iman-iman yang nanti berguguran, saudara. Ya, maka dikatakan di sini, yang pertama iman, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Masih, Bapak Ibu lihat ini, banyak saudara-saudara kita yang telah gugur dari imannya. Termasuk di daerah Papua, saya pernah tempoh hari ke pelayanan ke Papua. Saya banyak mendengar berita-berita di sana, di Sorong, saudara. Termasuk di beberapa tempat, mereka gugur dalam iman. Karena materi, mungkin karena godaan, karena apapun lah. Karena dunia ini begitu jahat, iblis begitu lihai. Supaya nanti gugur dalam iman, seperti dalam Lukas pasal 22 sudah tertulis, saudara. Ya, ini Yesus ini yang berkata. Lukas 22 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari, saya sendiri insyaf, Bapak Ibu insyaf, mari saling menguatkan kita. Jangan iman kita gugur di tengah jalan. Tapi iman yang sudah kita dapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus, iman kepada Yesus, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan dan doa, saudara. Mari. Kan dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Allah timbul dari apa? Iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Biar hati kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kuatlah iman kita. Di tengah-tengah gejolak dunia, di tengah tantangan cobaan ini, iman dan kedua kasih kita, jangan kita gugur. Karena nanti menjelang kedatangan Tuhan di dalam Matius 24, saya mau baca. Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena kedugarkan manusia, banyak mereka gugur dari iman, saudara. Mari saya mau bacakan Matius 24 ayat 12, demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudari. Karena durhakanya manusia ini, kasih manusia akan makin dingin. Oleh itu mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita jaga hubungan sehat dengan Tuhan, supaya kita cinta Tuhan, dan kita dasari iman kepada Yesus Kristus. Hanya iman kepada Yesus hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak berkenan sama Tuhan. Dan kalau kita tidak punya kasih Tuhan, berarti kita tidak punya Tuhan. Untuk mari kita pelihara iman dan kasih kita, karena nanti kelak kita dijadikan orang-orang kudus Tuhan. Di ayat yang terakhir, saudara, di ayat 13, 1 Tesalonika pasal 3, 1 Tesalonika 3:13 dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Yesus segera datang bersama orang kudus. Siapa orang kudus? Kita semua adalah orang-orang kudus Tuhan, dan kita senantiasa menjaga iman kita, kasih kita kepada Yesus. Tuhan pelihara hidup kita sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Hanya Dia Yesus satu-satunya pengharapan kita, tidak ada yang lain, hanya Dia Yesus. Biar makin hari kita mau dekat dengan Tuhan, jaga keselamatan. Dalam Filipi pasal 2:12, dengan rasa takut dan gentar kita pelihara keselamatan yang Tuhan percayakan kepada kita, kasih karunia-Nya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, iman kita, kasih kita. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia, dan kita mau taat menjadi pelaku firman sampai langkah kita terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Allah saja Tuhan. Haleluya. Allah saja. Amin. Haleluya. Bisa sucikan, amin, oh hati semua, amin, amin, haleluya. Dalam percobaan, haleluya, Tuhan Yesus tolongku, amin, haleluya. Allah hanya Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Allah saja Tuhan, haleluya. Allah saja, amin, haleluya. Bisa sucikan, haleluya. Oh hatiku
Sungguh amin haleluya. Dalam percobaan Tuhan Yesus tolongku, amin haleluya. Alai saja Tuhan Yesus, amin haleluya. Oh tak lain saja, amin haleluya. Oh dalam percobaan haleluya, Tuhan tolongku. Alai saja Tuhan Yesus, haleluya. Oh tak lain hanya Yesus, amin haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Selamat berbaring. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan jaga iman kasih kita. Karena ada janji Tuhan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.